Hey guys, welcome back to Bitsco. Gonna beat will make you KO. Materi kali ini agak berat dan agak dalam karena berhubungan dengan tindak pidana dan tindak kriminal. Belum lama telah terjadi penipuan dengan modus operandi yang mungkin sebagian banyak pelaku jual beli mobil belum tahu. Kira-kira seminggu yang lalu ada dua teman gue yang kena tipu ratusan juta. Bahkan diderita oleh para McLaren sendiri yang nominalnya lumayan puluhan. Dan itu pun dengan besar hati dia harus mengganti uang bosnya atau buyernya. Beberapa menit ke depan gue akan ceritain gimana sih modus operandi yang dipraktekkan oleh para penipu-penipu ulung ini, yang gue yakin mereka juga sindikat atau memang sudah pemain lama dengan trik yang diulang berkali-kali tapi selalu berhasil. Itu pun gak lepas dari kesalahan dan kelengahan kita sebagai pelaku jual beli mobil tentunya, yang mana kadang kita terlalu percaya sama sesuatu hal yang di depan mata, yang sebenarnya mungkin ada keraguan di dalam hati kita, tapi kita sering gubris hal tersebut dikarenakan nominal dan cuan yang terbayang. Dimulai pada saat pihak pertama, kita sebut pihak pertama ini adalah si penipu. Si monyet alias si penipu menghubungi pihak kedua. Yang pihak kedua ini biasanya tidak lain dan tidak bukan adalah pelaku jual beli mobil sendiri seperti mediator, McLaren, atau sales mobil baru, yang mana mereka sering pasang iklan mungkin dan nomor telepon mereka tertera di media online. Singkat cerita, pihak pertama, si penipu, menghubungi pihak kedua, yaitu mediator atau sales mobil yang diincar sebagai korbannya. Di sisi lain, pihak pertama menghubungi pihak ketiga, yang tidak lain dan tidak bukan pihak ketiga ini biasanya adalah si pemilik mobil tersebut atau si owner yang sering kita sebut. Sementara ada pihak keempat di mata rantai terakhir yang selalu menjadi korban dengan tanpa tahu bagaimana dan seperti apa ceritanya di awal. Gue coba deskripsiin, gue coba breakdown pelan-pelan supaya kita bisa mengerti dan bisa memahami bagaimana sih modus operandi yang dilakukan oleh si penipu ini. Penipu ini alias pihak pertama, mereka selalu berada di ujung telepon, entah di luar kota bahasanya, entah sibuk, selalu mereka tidak muncul dan gak nongol kalau bahasa kita sehari-hari. By phone, mereka mengkontak pihak kedua, yaitu jembatan kalau menurut gue, jembatan untuk menuju korban. Nah, yang mana selalu harga yang ditawarkan selalu lebih murah daripada harga pasaran. Ini juga guys, di saat lo ditawarin mobil sama seseorang dan harganya mungkin terlalu dan harganya mungkin terlalu murah, lebih baik lo gak gubris. Karena gue sendiri pernah jadi korban hal seperti ini dan pernah gue buatin juga vlognya dulu. Ini ternyata terulang kembali dan ternyata jauh lebih smooth dan jauh lebih besar nominal yang dirugikan. Oke, kembali lagi ke cerita tadi. Pihak pertama alias si penipu menghubungi pihak kedua, yaitu jembatan calon korban yang dia incar. Dengan dialog, halo selamat siang, saya punya mobil, saya punya unit dengan spek seperti ini, dengan harga segini, kalau bapak tertarik bisa hubungi saya kembali.
Setelah chattingan by WA, mungkin yang sudah pasti nomornya juga nomor palsu atau nomor sementara. Mereka berhubungan kontak by chat, by phone untuk mengerucut ke arah transaksi. Nah, si pihak kedua yang mendapatkan informasi seperti ini, dia selalu siaran dalam bahasa kita atau laporan ke bosnya atau ke buyernya atau ke koleganya untuk menginformasikan unit ini dengan harga sekian, yang mana dia tahu unit ini sudah masuk dalam kategori untuk mobil yang bisa diangkat dan dijual. Lalu hadirlah pihak keempat yang tadi gue bilang. Pihak keempat adalah mata rantai terakhir. Bisa jadi itu mediator, bisa jadi itu pembelinya langsung, bisa jadi itu bos showroom, bisa jadi siapa saja. Yang pasti dia adalah decision maker. Dia pengambil keputusan di lapangan, yang mana pada saat eksekusi, apa kata dia yang di lapangan, kalau oke ya oke. Sebelum berhasil mengeksekusi, yang pasti harus ada unit yang harus dijual kan. Nah, pihak pertama ini menghubungi pihak kedua yang tadi gue cerita. Pihak kedua ini adalah si pemilik mobil yang sebenarnya. Si pemilik mobil yang sebenarnya ditelepon oleh pihak pertama yang notabene-nya adalah penipu. Halo Pak, selamat siang. Saya berniat membeli mobil Bapak dengan harga sekian. Kita taruhlah, kasih contoh simple, 100 juta mungkin. Dengan harga 100 juta, emang Bapak mau jual berapa? Oh, kalau Bapak mau jual segitu saya nggak sanggup, saya jualnya 100 juta. Saya berani 100 juta, kata si penipu. Nah, sementara pada saat si penipu alias si pihak pertama melaporkan atau membicarakan perihal mobil ini kepada pihak ketiga, yaitu siapa namanya? Pihak ketiga ini si pemilik mobil, si pihak kedua adalah jembatan calon korban. Kita sebut saja begitu. Di saat si pihak pertama menghubungi si pihak kedua yang mana sales atau si mediator atau McLaren, dia akan menawarkan harga di bawah harga dealnya sama si pemilik, yaitu pihak ketiga. Kalau tadi dia deal sama pihak ketiga 100 juta, dia akan deal sama pihak kedua seolah-olah 70 juta. Yang notabene-nya ini adalah harga yang diincar oleh para pelaku mobil atau pengusaha mobil, yang mana harganya masuk kalau bahasa kita. Oke, dengan spek, pajak, kilometer segala macam. Sementara si pihak pertama alias penipu sama sekali tidak tahu tentang unit ini. Mungkin dia melihat di iklan atau hanya sekedar random aja. Dia cari di Facebook, di marketplace atau dimanapun itu. Dengan alih-alih selalu pihak pertama akan deal-dealan dengan pihak owner, yaitu pihak kedua tadi gue sebut atau ketiga gue lupa, nanti saudara saya yang akan datang ke situ. Saudara yang dia maksud adalah pihak kedua, yaitu si sales mobil baru, si sales mobil baru yang biasa melakukan trade-in, atau si McLaren atau si mediator yang biasa melakukan percaloan dalam sebuah transaksi, yang mana dia menjadi orang tengah dalam sebuah transaksi. Setelah dia deal-dealan dengan pihak kedua dengan harga 70 juta, otomatis si pihak kedua akan menginformasikan ini ke pihak keempat, yaitu mata rantai terakhir, yang notabene-nya yang tadi gue bilang, decision maker. Entah itu si buyernya sendiri, entah itu si bosnya sendiri, atau emang si mediatornya sendiri yang sudah punya kapasitas untuk memutuskan di lapangan. Kenapa ini perlu banget gue ceritain? Karena ini adalah sebuah titipan pesan dari teman-teman gue yang udah menjadi korban, dan mereka memaksa gue untuk menceritakan hal ini di sebuah vlog supaya menjadi bahan pembelajaran kepada kita semua pelaku mobil, yang supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini, dan untuk memberi mungkin efek jerah sedikit dengan cara kita sharing ini di medsos yang lain sampai kedengeran atau tertonton oleh si pelaku mobil, yang mana modus operandinya yang mereka lakukan selama ini bisa kita bongkar mungkin pelan-pelan.
singkat cerita, kembali ke cerita tadi kronologisnya. Begitu pihak keempat mendatangi ke TKP, ke tempat kejadian perkara, yaitu rumah si pemilik mobil yang notabene-nya adalah pihak kedua yang tadi gue bilang, si penipu pihak pertama sudah menelpon pihak pemilik mobil dulu bahwa akan berjanji membuat appointment jam segini, tanggal sekian, hari ini di tempat sini. Berkumpullah 3 pihak tadi kecuali satu pihak ini, pihak penipu, yaitu pihak pertama. Karena dia selalu ada di belakang layar, dia selalu ada di balik telepon. Dia hanya berkomunikasi by phone dengan jembatan, yaitu pihak kedua tadi yang gue ceritain, entah sales entah mediator. Setelah sampainya di lokasi, karena kita semua pelaku mobil, FYI, sekedar informasi aja, kita selalu menghargai jalur-jalur yang kita maksud di sini adalah susunan mata rantai. Kita nggak akan memotong, kita nggak akan membypass rekan kita di lapangan untuk menjaga kode etik tak tertulis itu. Jadi biasanya pihak keempat, yaitu mata rantai terakhir yang notabene-nya adalah decision maker atau buyer ya, akan nurut dengan apa kata si pihak ketiga, yaitu sales atau mediatornya. Nah, sementara si pihak ketiga hanya berkomunikasi dengan pihak pertama, yaitu si penipu tadi. Untuk menghargai jalur yang kita maksud tadi, dia tidak langsung berhubungan soal harga ke si pemilik mobil atau ke si owner tadi, yang pihak kedua tadi. Nah, rancunya kadang di saat kita sampai di TKP, bisa saja pemilik mobil langsung yang kita temui, atau kadang orang rumahnya yang kita temui, entah itu si pembantunya atau drivernya atau ajudannya, siapapun itu. Kadang ada hal seperti itu. Nah, sementara pihak ketiga hanya nurut dengan perintah dan instruksi dari si pihak pertama, yaitu si penipu tadi. Yang feeling gue ada hal-hal gaib juga yang mungkin make sense, bisa dilakukan oleh si pihak pertama, yang seperti yang kita tahu, entah hipnotis, entah gendam, entah apapun itu, yang kita digiring ke arah yang dia mau by phone di alam bawah sadar kita. Wallahu alam soal itu. Tapi yang pasti kronologisnya terlihat begitu logis, walaupun setelah kejadian sebenarnya nggak logis sama sekali. Kenapa kita mau melakukan hal seperti itu? Oke, gue tarik lagi, kita kembali ke cerita kronologis tadi. Setelah seolah-olah deal, pihak pertama akan memberikan nomor rekening kepada pihak kedua sebagai bentuk jalur transfer untuk sebuah transaksi yang ingin mereka lakukan, dengan dalih-dalih nanti saya yang akan memerintahkan pihak pertama, yaitu owner mobil atau si pemilik mobil, untuk menyerahkan dokumen dan unit untuk serah terima. Nanti saya yang transfer. Di sisi lain, pihak pertama, yaitu si monyet, si penipu ini juga menghubungi pihak kedua, si pemilik mobil, si owner mobil. Dia akan berkata seolah-olah nanti urusan payment sama saya. Biarkan mereka cuma ngecek unitnya aja, ngecek mobilnya aja, tapi masalah pembayaran sama saya. Setelah deal nanti saya yang transfer. Oke, sekarang dia sudah mengkondisikan dua pihak. Owner sudah dia kondisikan, jembatan sudah dia kondisikan, yaitu mediator atau sales tadi, yang ingin dia jadikan jembatan sebagai untuk menuju ke korban. Nah, sementara si korban sendiri di level pihak keempat yang selalu menjadi korban akan nurut dengan apa perkataan pihak ketiga, arahan pihak ketiga, entah itu sales, entah itu mediatornya, entah itu McLarennya. Dia akan mengikuti kode etik tersebut, yang enggak semua mau mengikuti, tapi kadang ada hal-hal yang terjadi karena trust yang sudah begitu besar dan transaksi yang sudah dilakukan berkali-kali. Setelah terjadinya sebuah transferan dari pihak keempat kadang ke pihak ketiga dulu, baru ke pihak pertama, yaitu si penipu. Kadang juga langsung dari pihak keempat, yaitu si pembeli, langsung ke si penipu.
Karena dengan dalih-dalih ini mobil saudara saya, ini mobil rekan saya, ini mobil adik saya, ini mobil abang saya, dengan semua cerita seperti itu. Nah, begitu uang sudah bergulir melalui transferan, pihak keempat dan pihak ketiga seolah-olah sudah melakukan SOP yang benar, yaitu menunggu serah terima unit tersebut beserta dokumen. Sementara yang pada akhirnya terbongkar semua kejadian ini di saat pihak kedua, yaitu si pemilik mobil atau si pemilik kendaraan yang sah, memberitahu bahwa belum ada uang yang masuk ke dia sebagai bentuk dari sebuah transaksi, sehingga mereka atau dia belum bisa menyerahkan unit ataupun dokumen yang pihak keempat dan pihak kedua minta. Disitulah mulai terbongkar siapa pihak pertama ini dan bagaimana cara kerjanya. Biasanya setelah itu baru bergulir komunikasi yang jauh lebih tidak mengarah ke sebuah transaksi lagi, tapi mengarah ke sebuah kronologis bagaimana bisa terjadi. Lalu mulai kisruh di situ. Pihak kedua yaitu pemilik mobil bersikukuh tidak akan memberikan dokumen dan unit karena memang belum ada bentuk transaksi seperti yang dia mau. Sementara pihak keempat akan menyalahkan pihak ketiga, yaitu si mediator atau si sales, untuk mempertanggungjawabkan transaksi tersebut, karena mereka, yaitu pihak keempat, yaitu pembeli, hanya percaya dan hanya kenal kepada pihak ketiga tadi, yaitu si mediator atau si sales tersebut. Nah, yang kelabakan biasanya yaitu si pihak kedua, yang notabene-nya adalah si mediator dan si sales tersebut. Biasanya mereka akan bersusah payah untuk menghubungi si pihak pertama lagi, yang mana memang semua berasal dari dia, informasi ini berasal dari dia, dan transaksi ini bisa terjadi ulah dari dia. Tapi disitulah cerita ending, disitulah cerita akan tamat dan berakhir, karena si pihak pertama sudah tidak bisa lagi dihubungi. Pihak pertama yang notabene-nya adalah si penipu tersebut sudah tidak bisa dihubungi, sudah tidak bisa di-chat lagi, dan seperti yang kita tahu, mereka akan menggunakan nomor-nomor fiktif dan nomor-nomor hoax atau akun-akun hoax yang mereka bisa gunakan sebagai media komunikasi. Singkat cerita, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran banyak banget, karena ini sudah terjadi berkali-kali dan gue diminta tolong untuk menginformasikan hal seperti ini atas dasar seprofesi, sejawat, sepermainan, sepersahabatan, dan untuk berharap ke depannya nggak ada lagi teman-teman kita, kolega kita yang akan terjerumus atau menjadi korban akan hal seperti ini. So, for you guys, please share, komen yang pernah kejadian kayak gini juga, komen sebanyak-banyaknya, kirim link ini sebanyak-banyaknya ke grup-grup mobil yang kalian tahu, karena udah cukup meresahkan juga. Belum sebulan terakhir teman gue ratusan juta, mediator puluhan juta harus pasang badan kalau dia punya uang, kalau enggak dia harus pasang badan, ya kan? Dan kalau bosnya ngertiin, kalau bayarnya mau nauin. Tapi kalau enggak, ya udah, memang SOP-nya resiko di lapangan jauh lebih besar, dan kerjaan jual beli mobil pun kita sama-sama tahu penuh tipu daya dan mafia banget juga. Sama-sama ngingetin ke sesama kolega, sesama sejawat, seprofesi, sepermainan. Dan mudah-mudahan pelaku-pelaku si monyet seperti pihak pertama tadi bisa diringkus oleh pihak kepolisian. Begitu juga untuk Bapak Kepolisian Polri Republik Indonesia. Dengan adanya vlog seperti ini, mungkin Bapak pernah terima laporan seperti ini, tapi ini sering terjadi di kalangan jual beli mobil, dan memang tidak bisa disalahkan sebelah pihak karena kedua belah pihak mungkin kurang aware atau lengah, atau memang tergoda dengan harga murah. Itu kuncinya. Jangan pernah tergoda dengan harga yang lebih murah daripada pasaran kalau memang belum valid dan belum fix secara dokumen pemilik dan harga. Gue sendiri pernah kena. So thank you guys for watching. Agam signing out.
Here we go, making really getting